Dalam video kali ini, belajar hukum akan memberikan materi mengenai pengantar ilmu hukum. Pertama-tama, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Ernst Utrecht, hukum adalah suatu himpunan peraturan yang di dalamnya berisi tentang perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran terhadap pedoman hidup itu bisa menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah, suatu negara, atau lembaga. Pendapat lainnya mengenai apa itu hukum juga dikemukakan oleh Immanuel Kant. Menurut beliau, hukum adalah segala keseluruhan syarat di mana seseorang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan ke orang lain dan menuruti peraturan hukum mengenai kemerdekaan. Sarjana hukum terkemuka lainnya yang memberikan pengertian mengenai apa itu hukum adalah Hans Kelsen. Sebagai seorang penganut positivistik, beliau mengemukakan bahwa hukum adalah peraturan perundang-undangan. Tiga pendapat sarjana hukum terkemuka sebelumnya hanyalah segelintir dari banyak pengertian mengenai hukum itu sendiri. Walaupun demikian, sebagaimana mengutip dari pendapat Immanuel Kant, hukum tidak akan mampu untuk didefinisikan. Setelah memahami sedikit banyak mengenai pengertian dari hukum, maka selanjutnya kita wajib untuk beranjak mengenai apa tujuan dari hukum. Mengutip pendapat Gustav Radbruch, beliau menyatakan bahwa terdapat 3 tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Walaupun demikian, ketiga tujuan hukum tersebut seringkali berbenturan satu sama lain, sehingga dalam konteks-konteks tertentu wajib untuk menentukan mana yang diutamakan terlebih dahulu. Mengutip pendapat sarjana hukum lainnya, yaitu Jeremy Bentham, sebagai seorang penganut utilitarianisme, maka sudah sewajarnya bahwa pendapat beliau mengenai tujuan hukum berupa memberikan kebahagiaan terhadap sebanyak-banyaknya manusia. Walaupun demikian, tujuan hukum ini memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu memberikan keadilan bagi minoritas dan hanya mengutamakan pada kepentingan mayoritas. Tujuan hukum berikutnya adalah law as a tool of social engineering, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Sebagai contoh, sebut saja mengenai kewajiban pengendara motor untuk menggunakan helm di jalan raya, sebagaimana sebelumnya itu bukan merupakan kewajiban. Sehingga dalam hal ini, tujuan hukum sebagai perekayasa masyarakat dapat terbukti. Setelah mengetahui secara singkat mengenai apa pengertian dari hukum dan apa tujuan hukum, maka kita harus beranjak mengenai ruang lingkup hukum. Secara sederhana, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum yang diciptakan oleh negara untuk mengatur dan mengikat tidak hanya segelintir manusia, namun keseluruhan masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Sebagai contoh dalam hukum publik adalah hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan hukum internasional. Hukum privat secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum yang hanya mengatur dan mengikat terhadap 2 atau lebih entitas privat yang berkaitan. Sebagai contohnya adalah hukum perdata murni dan hukum perdata bisnis. Hari ini kita telah mempelajari pengertian dari hukum, tujuan hukum, dan ruang lingkup hukum. Next time kita akan membahas mengenai banyak sekali yang perlu dibahas di dalam hukum itu sendiri. Ingat, ketika hukum itu bersatu, maka tidak ada yang tidak bisa dikalahkan. Terima kasih, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Thank you.